Jadi wa Nabi Qatadah hadits ini. Wa Nabi Qatadah dan diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Qala bersabda Rabi fil hirrati, di dalam hukum kucing. Beliau bilang innaha, sesungguhnya kucing, laisat binajasin, itu tidak najis. Tidak najis. Innama hiya, sesungguhnya kucing, minat tawafin, itu dari sesuatu atau orang yang selalu ada di samping kita, di sekitar kita. Tawafin itu dari orang yang selalu di samping kita. Alaikum, atas kalian. Akhraja, meriwayatkan beberapa hadis al-arba'ah, As-Sahahu At-Tirmidzi, dan Imam Sahihkan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah. Nah, jadi kucing itu tidak dianggap najis. Ya, jadi air liurnya, tapi kalau kencingnya sama nya tetap najis lah ya. Nah, pasti itu. Artinya apa? Jadi dulu zaman sahabat itu kan, dan zaman sahabat itu, zaman Nabi, anjing itu justru lebih banyak jumlahnya daripada kucing. Kayak gitu. Jadi bahkan nih anjing itu udah biasa di kita kayak gitu. Maksudnya udah biasa itu kayak kucing itu loh. Enggak maksudnya. Bukan peliharaan, bukan. Maksudnya banyaknya itu kayak kucing. Asal masuk rumah, kayak gitu-gitu loh, paham kan? Nah, itu banyak. Makanya Nabi bilang hukum anjing itu dijelaskan sama Nabi. Kalau nanti ada anjing yang menjilatin tempat makan kamu, maka cara nyuciinnya 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu atau dengan tanah. Nah, memang zaman dulu kayak gitu. Artinya misalkan nih, kamu makan nih, kamu biarin di situ. Makanan kamu tinggalkan di depan rumah, kamu makan. Terus kamu tinggal, terus ntar ada anjing datang, kayak gitu, jilatin makanan, ambil makanan, kayak gitu. Karena memang jumlah anjing itu banyak. Nah, ketika Nabi menjelaskan hukum itu, maka para sahabat bertanya-tanya, lah kayak kucing bagaimana? Dia kan hampir spesies ya, sama-sama spesies kayak gitu kan, bentuknya kayak gitu. Apakah kucing juga sama? Apakah kucing itu juga nanti hukumnya sama kayak anjing? Nah, Nabi bilang enggak. Nah, kucing itu tidak najis. Nah, Nabi bilang innama ya minat tawafin alaikum. Sesungguhnya kucing itu emang udah biasa berkeliaran. Khidmah itu ya kadang suka ngelayanin majikannya. Khidmah itu kan melayani ya. Nah, melayani dan suka muter selalu ada di samping kalian gitu loh, kayak gitu. Nah, andaikan masih gini, maksudnya andaikan kucing itu dihukumi najis, maka akan masyakoh itu akan berat bagi kita umat muslim. Kenapa? Karena kucing itu selalu ngikutin kita ya, kemana-mana ada kucing. Nah, kalau najis ya kita selalu kerepotan dong, ya kan? Karena kucing itu juga jumlahnya banyak, selalu ngikutin kita, ada di sekitar kita. Berbeda dengan anjing. Kalau anjing memang banyak, tapi dia tidak sama seperti kucing yang selalu ngikutin, itu enggak. Kayak gitu, paham ya? Hanya anjing-anjing tertentu harus yang dilatih dulu, dan seterusnya baru kayak gitu. Beda kalau kucing kan enggak kayak gitu. Ini hukum kucing.
Oke, lanjut. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, Ja'a Arabiyun. Ja'a telah datang Arabiyun, orang Badui. Orang Badui itu orang kampung dalam pedalaman ya. Nah, Badui. Badui itu orang yang Arabi itu orang Badui atau orang pedalaman yang kurang ngerti sopan santun. Ya itu. Ya orang yang tidak punya peradaban lah, gitu, nggak punya peradaban. Punya etika ya. Nah, kurang punya etika. Makanya sampai ada makalah man bada Jafa. Barang siapa makin katrok, tahu katrok kan? Makin desa. Ya orang kok makin kampungan, gitu. Orang kampungan, makin kampungan, dia makin nggak punya etika, ada yang kayak gitu, nggak tahu sopan santun kayak gitu, nggak bisa cara menghormatin orang lebih tua dan seterusnya. Terus, nah ada Arabi datang, terus fabala maka kencing, fi thaifatil masjid, di dalam masjid. Dulu masjidnya enggak pakai keramik, masih tanah ya, jadi ada Arabi masuk ke masjid, enggak etikaf, enggak baca Quran, enggak sholat, tapi malah kencing di dalam masjid. Ya kan kurang ajar ya. Lah, padahal di situ di dalam ada orang. Nah, faza jarum anas, faza jarum maka melarang kepada Arabi tadi, anasu siapa orang-orang. Langsung bukan cuma melarang, orang-orang langsung pada mau diusir sama orang itu, sama orang-orang mau diusir. Ini apa-apaan? Ini masjid malah kencing di sini gitu. Nah, terus habis itu fanaha maka melarang kepada orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Jadi tapi Nabi melarangnya, melarang orang-orang. Nabi bilang jangan dulu. Kan mau diusir. Iya. Orang Badui tadi mau diusir, dilarang sama Nabi, jangan diusir dulu. Tunggu. Nah, falamma qadha ketika sudah selesai, setelah menyelesaikan orang Arabi tadi baulahu kencingnya, amara memerintahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin minal ma'in, dengan satu gayung air. Ambil satu gayung gitu, atau satu wadah isinya air. Dalun itu timba, atau timba kan? Iya. Satu timba isinya air penuh. Fa'uriqa alaihi maka disiram di atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis telah disepakati. Nah, jadi hadis ini nunjukin benar-benar kearifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebijaksanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya yang pertama adalah kita harus bersifat lemah lembut kepada orang yang tidak tahu hukum, orang yang nggak tahu aturan. Gitu. Jadi orang yang nggak ngerti, dia kan orang bodoh, memang orang bodoh ya, bukan dia tahu tapi kayak gitu, bukan. Dia kayak gitu memang karena ketidaktahuan. Maka kita tidak boleh mengolok-olok, kita nggak boleh kasar, harus lemah lembut, harus memaklumi kalau dia itu nggak tahu. Kayak gitu ya. Kita juga sama. Kita ngadepin orang awam itu harus dengan kebijaksanaan. Jangan mentang-mentang dia salah menurut pandangan syariat, akhirnya kita salah-salahin kayak gitu, enggak. Tapi dengan cara yang baik. Taklimnya, benerinnya, ngajarinnya dengan cara yang baik. Gitu. Jangan tiba-tiba salah, begini, jangan. Tapi dengan cara yang baik. Nah gitu. Terus yang kedua, termasuk salah satunya adalah fu'adhumi dzurarain biritika bi akhafihima. Salah satu hikmahnya adalah
menghilangkan atau mengantisipasi doror atau doror ya, mafsadah yang lebih besar. Udah coba bayangin kan gini ya, andaikan orang tadi mana orang Arabi tadi kan lagi kencing, pas dia lagi kencing diusir, dimarahin, yang dimana diusir, pasti kan dia takut, dia kabur. Kalau dia kabur masih dalam keadaan kencing, airnya malah kemana-mana, tau nggak? Iya kan, kalau diusir lagi kencing, terus kemudian kamu datang, hei kamu mau diomelin, apalagi mau dibawain pedang ya kan? Pasti dia kabur. Nah, kalau kabur dia masih kencing, berarti kencingnya netes kemana-mana. Justru malah memotori semua masjid, seluruh masjid, paham kan? Nah Nabi nunggu selesai dulu. Salah satu tujuannya apa? Tujuannya supaya tempat najisnya cuma di situ doang, kencingnya cuma di situ doang. Kalau udah selesai, baru dibilangin sama Nabi. Nah, paham kan? Nah itu namanya Rabu al-Damidoren ketika bi'akhafihima. Ini mafsadahnya udah pasti, nggak bisa dihilangkan karena memang dia sudah terlanjur kencing. Nah, maka dari itu gimana? Supaya mafsadahnya tidak terlalu banyak, ya udah biarin dia kencing aja di situ dulu. Nah, setelah dia kencing di situ, udah selesai, baru dibilangin sama Nabi. Nah, dibilangin bagus, dibilangin baik-baik dan disuruh untuk membersihkan dengan cara ambil gayung, ambil timba, isi air penuh, terus disiram terus itu. Bisa dipahami ya? Nah, kayak gitu. Itu di sini diriwayatkan ada berapa jumlah orang Badui yang dikisahkan di Satu orang ya? Yang masuk itu satu orang, enggak rame-rame. Kira ada 2 orang gitu. Enggak, satu orang. Dan yang terus kemudian hikmah salah satunya adalah yang diambil dari hadis ini, masjid itu perlu dijaga kemuliaannya, kesuciannya. Nah, dengan bukti apa ya tadi itu? Orang kencing di dalam aja nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh buang najis atau buang kotoran di dalam masjid. Itu hukumnya haram. Nah, kayak gitu. Andaikan boleh, ya orang-orang ya biasa-biasa aja ya. Iya. Sahabat nggak bakal marah, Nabi nggak bakal ngasih tahu, dibiarin begitu aja. Ya, kan gitu. Gitu. Orang zaman dulu kan masjid itu masih tanah, ya kan. Makanya orang zaman dulu kalau meludah aja di masjid. Gitu. Tapi harus siapa yang membuang ludah, nah ada hadis lain ya, siapa yang membuang ludah maka kafarohnya, tembusan dosanya adalah menutupinya, kayak gitu. Jadi dengan tadfin, ya, jadi fakafaratuhu tadfin. Jadi kafaroh atau penembus dosa orang yang telah meludah itu dihilangkan. Bukan dihilangkan, tanah ditumpukin tanah lagi, tadfin itu dikubur gimana ya, dengan tanah. Nah kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya pakai tisu atau pokoknya dibersihkan kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya, hikmah atau hukum-hukum yang diambil dari hadis tersebut. Oke, terakhir ya, hadis yang terakhir nih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatani, adapun 2 bangkai itu, fal jaradu wal huj. Bangkai apa saja yang boleh dimakan atau yang hukumnya halal dikonsumsi
yaitu yang pertama al-jarad. Fal-jaradu itu adalah apa namanya, belalang. Wal hutu dan ikan. Jarad itu artinya apa? Belalang. Belalang. Wal hutu dan ikan. Wa amma damani, adapun dua darah itu al-fatihalu, maka itu Al-kabidu. fatihalu wal kabidu. Kembali ke di situ. Fatihalu wal kabidu. Fatihalu maka itu apa sih namanya? Kayak ampela gitu. Apa sih ampela ya? Ampel bahasa Indonesia. Wal kabidu dan hati. Hati itu apa kalau di hewan biasanya? Di dunia Hati. kesehatan. Hati. Iya. Ya, hati dan ampela, hati ampela itu. Itu kan terbuat dari darah yang menggumpal gitu maksudnya. Akhraja menetkan kepada hadis Ahmad bin Muhammad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wa fihi dhufun. Tapi di dalam hadis itu ada dhaif. Oke, jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum bangkai itu haram kecuali dua. Ini nunjukin kalau bangkai itu nggak boleh dimakan kecuali dua. Nabi sudah bilang khilat lana maitatani. Dalam Al-Qur'an kan hurimat alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa diharamkan bagi kita itu makan bangkai dan apa tadi? Darah. Darah dan bangkai itu diharamkan dalam Al-Qur'an. Terus kemudian Nabi bilang ada pengecualian. Ya. Berarti ini taksis kayak kemarin nih. Ya, taksis hukum. Apa namanya? Ada dalil yang umum kemudian ditaksis. Ini namanya taksisul Quran atau taksisul kitab bisunnah. Ya, gitu. Ayat Al-Quran ditaksis dikhususkan dengan dalil hadis. Nah, apa itu dua bangkai? Yang pertama adalah belalang, yang kedua adalah ikan. Nah, kemarin kan kita bahas hukum ikan kan? Iya, ikan itu hukumnya boleh dikonsumsi meskipun bangkai, meskipun baunya udah gak enak misalkan, ya nggak apa-apa kalau masih doyan mah. Nah, kayak gitu, bangkai. Yang penting mati tanpa sembelihan. Bangkai itu apa sih? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai. Ayam pun sekalipun masih seger, tapi matinya kecekik, ya berarti bangkai namanya. Jadi bangkai itu yang kau pahami, bangkai adalah hewan yang baunya basin, nggak enak, nah bukan begitu. Tapi hewan yang mati tidak dengan sembelih secara syar'i, gitu. Meskipun masih fresh, ya, tetap namanya bangkai. Dan dua darah itu adalah ati ampela, karena ati itu terbuat dari darah yang menggumpal, kayak gitu. Dan itu dibolehkan. Maksudnya hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Allah alam sampai sini ya. Masih ada dua. Yaudah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'a dzubabu, nah ini kemarin. Idza waqa'a ketika jatuh adzubabu lalat fi syarabi ahadikum dalam minuman kalian, falyamishu maka celupkanlah ke dalam minuman. Tumalian zihu, kemudian ambillah lagi. Jadi dimasukin ke dalam minumannya, terus habis itu diambil, buang. Fa inna fi ahadi janahihi da'an, karena sesungguhnya di salah satu sayap keduanya itu ada
penyakit atau racun. Wa fil akhari, dan di dalam sayap yang lain, syifaan, penawar atau obat. Gitu kemarin yang saya bilang ya, saya terangin. Jadi akhirnya meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wazah, dan menambahi siapa Imam Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahil ladzi fihi da. Wa innahu yattaqi, sesungguhnya menghati-hati atau menjaga, bijanahi, dengan sayapnya, alladzi fihi ad-da'u, yang mana di situ terdapat racun. Kenapa Nabi menyuruh untuk memasukkan, kalau ada lalat jatuh ke minuman suruh langsung masukin semuanya, supaya tadi itu kita terbebas dari penyakit atau racun. Karena di dalam lalat itu salah kan ada dua sayap. Sayap satu itu ada racun, yang sayap satunya lagi ada penawar atau obat. Dan kita nggak tahu yang masuk di situ entah racunnya atau obatnya. Makanya sekalian dimasukin semuanya. Nah, supaya kalau misalkan ada racun, otomatis ada penawarnya di situ, menjadi netral. Nah, gitu. Wa an Abi Waqid Al-Laisi, diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayatun fa huwa mayyitun. Ma quti'a, sesuatu anggota tubuh quti'a yang terpotong, minal bahimati, dari hewan ternak. Hewan ternak pokoknya hewan yang bisa dimakan gitu ya. Hewan-hewan yang bisa dimakan. Terus hayatun, wahya hayatun, sedangkan masih hidup. Fahuwa mayitun, maka itu dihukumi bangkai. Akhraja, meriwayatkan beberapa hadis Abu Dawud, Imam Dawud, wa Tirmidzi hasanahu, dan menghasankan hadishu kepada hadis. Wallahu, dan adapun lafaz hadis lahu itu dari Imam Tirmidzi. Jadi gini, ketika ada hewan hidup, kamu potong jarinya, kamu potong telinganya, itu hukum potongan tadi itu hukumnya jadi bangkai. Meskipun hewan tadi itu hewan yang boleh dimakan. Misalnya kamu punya kambing, kamu mau masak tapi kamu masih sayang sama kambing kamu, misalkan kamu potong kakinya satu, kamu masak, iya najis, haram. Paham ya? Saya tidak sesuai dengan syariat Islam. Iya, itu ya kan. Kayak ini berarti ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita tidak boleh mentakdib hewan. Takdib itu menyiksa hewan dengan cara dipotong atau yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, kayak gitu. Nah, makanya ini ada perkhilafan bersama ulama, yang dihukumi najis itu, yang dihukumi bangkai adalah matahullu lahul haya, sesuatu anggota tubuh yang di situ terdapat kehidupan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, anggota tubuh kadang ada yang kalau kita sakiti itu tidak terasa. Misalkan rambut kamu potong sakit gak? Rambut. Nah, ini nunjukin kalau rambut ini tidak ada kehidupan di dalamnya. Nyawa kita nggak termasuk ada di sini, gitu. Kan? Nah, rambut kamu potong nggak berasa sakit kamu, berarti kan nggak ada apa-apanya, nggak nyambung sarafnya ke badan.
Nah kalau kayak gitu berarti nggak najis. Makanya misalkan bulu domba kamu potongin itu ya suci. Karena bulunya itu latahul lahul hayat. Ya, paham ya? Karena di situ tidak ada kehidupan di dalam apa? Ya, dalam rambut itu. Makanya yang terpotong dari itu tidak dihukumi najis. Tapi kalau buat yang lain, jari kamu potong, ya sakit. Sakit ini nunjukin kalau di situ ada kehidupan. Paham nggak? Nah kayak gitu. Tapi kalau yang nggak ada berarti tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, kayak gitu. Makanya kayak misalkan berbulu domba, kayak itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu hukumnya apa? Tidak najis. Nah kalau habis itu, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan silakan kalau mau nanya. Anjing sama babi sama aja ya? Iya, anjing sama babi. Kalau di Al-Quran kan disebutnya malah babi. Lebih Hurimat alaikum lahmul khinzir, lahmul khinzir. Mauhilla bihi lighairillah. Kalau hadis kalau anjing itu dari hadis kelarangannya, haramnya dari hadis. Kalau babi itu dari Al-Quran. berarti bagaimana daripada anjing berarti ya? Ya, seperti itu. Makan anjing memang. Enggak. Saya kan lebih kalau udah masuk Al-Quran tuh biasanya lebih apa? Lebih parah lah, Lebih kuat lebih kuat ya. dalilnya. Ya seperti itu. Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Ya. Rahmatun Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa alihi khususan. Alhamdulillah. Sudah berapa ya kalau ini jangan malam selalu ولا نتنا الله قلوبنا وقلبنا ولا موتى قلوبنا والموتى على دين الإيمان والإسلام من حمدها لك سيدي ولدي أدنى ولكل نية صالحة بسر الفاتحة الحمد لله شهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.